Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi kali ini kita akan melakukan oprek LK full year lagi ya untuk 2021 untuk dua emiten kertas ya. Ada INKP dan juga Tekim. Nah, di sini mana ya emiten kertas yang terbaik? Kalau sobat ketahui bahwa ini kedua saham ini adalah saudara kandung ya. Baik Indakiat maupun Ciwi Kimia sama-sama dimiliki oleh Sinarmas Group. Kita teruskan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih perbedaan produk yang dijual oleh INKP dan juga Tekim ya. Nah, di sini saya sudah ambil datanya dari laporan keuangan 2021. Kita bisa lihat bahwa di INKP ini ada produk yang namanya pulp ya. Pulp ini adalah bubur kertas. Jadi INKP melakukan penjualan bubur kertas, sedangkan di Tekim tidak ada. Lalu yang kedua perbedaannya adalah INKP juga menjual tisu ya. Mungkin sobat saham tahu ya beberapa merek tisu kalau dilihat ya produsennya adalah INKP gitu. Bisa dilihat di belakangnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada tulisan dan lain-lain di sini dan kita nggak tahu sih dan lain-lain ini detailnya seperti apa. Namun dari INKP dan Tekim kita bisa melihat bahwa keduanya menjual produk yang sama, yaitu kertas budaya di sini ya, dan juga ada kertas industri ya. Di sini juga ada kertas industri dan lain-lainnya kita nggak tahu ya. Tapi intinya produk INKP ini lebih beragam ya. Kalau kita lihat ada beberapa yang berbeda dengan Tekim. Kita akan teruskan langsung ke oprek LK-nya. Ini saya sudah melakukan rekapitulasi data laporan keuangan INKP dan juga Tekim. Nah, di bagian pertama kita bisa lihat asetnya. Di aset lancar, INKP ini mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan Tekim. Tekim bahkan minus 3,79%. Sedangkan INKP mengalami kenaikan aset lancar 8,3%. Ini satuannya dalam dolar US ya, sobat saham semua. Lalu untuk aset tidak lancar, kita bisa lihat bahwa ya Tekim yang lebih baik ya, karena dia mengalami kenaikan aset tidak lancar sebesar 5,38%, sedangkan INKP hanya 2,93%. Nah, tapi secara total kita bisa lihat bahwa kenaikan aset dari INKP ini lebih besar dibandingkan Tekim ya. Nah, ini kurang lebih hampir 2 kali lipat ya. Jadi INKP itu mengalami kenaikan 5,68%. Sedangkan Tekim hanya 2,89%. Di sini kita bisa lihat bahwa INKP secara aset itu lebih baik daripada Tekim. Lalu bagaimana dengan liabilitas ya? Nah, liabilitas itu semakin kecil semakin bagus, semakin turunnya besar semakin bagus. Di sini kita bisa lihat liabilitas jangka pendek. Ini Tekim ini juaranya ya. Karena kenaikan dia ya, walaupun sama-sama naik, kenaikan dia tuh lebih kecil daripada INKP. Kenaikan dia hanya 11,9%, sedangkan INKP mencapai 17,8%. Sebenarnya naik kurang bagus ya sobat. Tapi kalau kita bandingkan, ini Tekim lebih baik karena kenaikannya lebih kecil. Nah, di liabilitas jangka panjang, kembali ya, Tekim menduduki peringkat yang lebih baik. Karena ini sama-sama mengalami penurunan liabilitas jangka panjang. Namun Tekim ini turunnya lebih jauh, 23,75%. Sedangkan INKP ini hanya 15,89%. Turun keduanya bagus, tapi memang Tekim ini lebih baik, turunnya lebih jauh, 23,75%. Dan secara total kita bisa lihat bahwa Tekim ini lebih baik daripada INKP karena penurunan liabilitasnya itu 9,92% ya, hampir 10% gitu ya. Sedangkan INKP hanya 0,63%. Kita akan lanjutkan ke bagian ekuitas dan DER ya, Debt Equity Ratio. Nah, untuk ekuitasnya sendiri, Tekim ini mengalami kenaikan yang lumayan besar ya, 16,1%. Sedangkan INKP hanya 11,98%. Jadi Tekim lebih baik dibandingkan INKP untuk sisi ekuitasnya. Bagaimana dengan Debt Equity Ratio-nya? Kita sudah bisa lihat di sini bahwa Tekim ini mengalami penurunan yang lumayan drastis ya untuk DER-nya ya. Jadi 2021 kalau kita compare pun dia lebih kecil daripada INKP. Tekim hanya 80%, sedangkan INKP itu mencapai 88%. Dan jika kita compare dengan 2020 ya,
penurunan Techim ini untuk bagian debt equity rasionya mencapai 23% ya. Ini bagus sekali ya sobat saham ya, karena penurunan DER itu mengurangi resiko perusahaan dan juga mengurangi kewajiban perusahaan di masa yang akan datang untuk membayar bunga ya, bunga utang atau mengurangi hutang-hutangnya seperti itu. Nah, ini INKP walaupun mengalami penurunan namun dia lebih kecil ya, hanya 11,26%. Kita akan lanjutkan ke bagian rugi laba ya. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan ya, di bagian pendapatan ini Techim lebih baik karena mengalami kenaikan yang cukup besar 18,24%. Sedangkan INKP hanya 17,77%. Sama-sama sih mengalami kenaikan gitu ya, tapi Techim ya lebih tinggi sedikit sih ya, 0,5% lah ya kalau sobat saham bisa lihat selisihnya gitu. Nah, di bagian laba tahun berjalan, nah ini aneh, kebalikan gitu. Padahal pendapatan Techim ini lebih besar kenaikannya, tapi di laba tahun berjalan INKP itu kenaikannya lebih baik dibandingkan Techim. Nah, INKP ini mengalami kenaikan 79,25%, sedangkan Techim ini hanya mengalami kenaikan 67,87% ya. Nah, ini INKP bagus ya secara efisiensi bebannya, sehingga laba tahun berjalannya bisa lebih tinggi kenaikannya dibandingkan Techim ya. Nah, ini artinya apa? Otomatis EPS-nya, kenaikan EPS-nya ya otomatis lebih tinggi INKP karena EPS-nya mengalami kenaikan 79%, otomatis berarti EPS-nya juga mengalami kenaikan 79%. Nah, bagaimana dengan harga intrinsik sahamnya gitu dan juga cash flow-nya? Di sini kita bisa lihat bahwa harga intrinsik saham ya dari INKP ini sepertinya lebih baik karena kita lihat setelah kita hitung ini PER-nya itu hanya 5,55% di harga closing kemarin, di harga sekitar 7.625. Ya, sedangkan Techim ya cukup kecil sih, 6 ya, PER-nya di 6,05. Ya, selisih 0,5 kali saja ya. Ya, kecil sih ya sobat saham ya. Nah, ini kita bisa hitung lagi dengan intrinsiknya. Intrinsik saya sampaikan saya menggunakan PER 10. Itu INKP berarti di sekitar 13.700-an dan Techim di 11.400-an. Nah, jika kita komparasi harga sekarang dengan intrinsiknya ya di sini ya. Artinya apa? Peluang kenaikan harga saham INKP atau Techim ketika mereka berusaha mengejar intrinsiknya di PER 10 ya, kenaikan INKP ini lebih besar ya, 80,29%. Nah, sedangkan Techim hanya 65,4% gitu. Jadi dari sisi intrinsik INKP ini lebih ya murah ya, lebih murah dibandingkan Techim. Nah, untuk cash flow sendiri kita bisa lihat di sini bahwa INKP ini naiknya lumayan 24,78%. Namun sayang sekali Techim ini malah mengalami penurunan cash flow operationnya sebesar 44,67%. Nah, cash flow ini penting ya sobat saham ya. Cash flow operation ini artinya apa? Ketika perusahaan berhasil menjual barang ya, pendapatannya naik dengan drastis. Tapi kalau cash flow-nya misalnya turun, ini artinya dia tidak bisa banyak memperoleh cash ya dari hasil penjualannya. Ya, entah mungkin banyak yang ngutang kah, atau mungkin dia banyak keluar duit untuk nambah persediaan barang kah, kita nggak tahu. Jadi untuk sobat saham yang ingin tahu detailnya, bisa dioprek kembali LK-nya, bisa dilihat kenapa cash flow dari Techim ini turunnya drastis seperti itu. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Kalau saya sebagai value investing, otomatis saya memilih saham yang lebih murah ya, paling murah, dan ya saya menobatkan INKP ini sebagai saham yang menurut saya lebih murah ya. Walaupun kita juga nggak tahu nih apakah kenaikan harga INKP ini bisa lebih baik daripada Techim. Namun dari angka di sini, walaupun tadi kita lihat beberapa rasio keuangan Techim lebih baik, tapi kita lihat untuk saat ini ya, di saat ini INKP ini secara value ini lebih menarik ya dibandingkan dengan Techim. Nah, bagaimana dengan analisa teknikalnya ya? Kita lihat sedikit saja analisa teknikal. Nah, untuk INKP sendiri ini saya sudah mintakan Edwill untuk gambar. Di sini bahwa kita lihat ya, INKP ini range-nya sempit ya. Jadi setelah dia mengalami downtrend,
saat ini dia sedang mencoba uptrend ya, naik ya. Namun saat ini dia bergerak ranging ya, di range sempit yaitu di 7.375 sampai 8.575. Nah ini kita lihat dia udah mulai turun lagi. Walaupun laporan keuangan keluar bagus, lah sahamnya malah turun. Kita nggak tahu ya Bandar ini sedang ingin apa gitu. Cuman yang bisa saya lihat di sini bahwa Bandar sedang mencoba akumulasi kembali. Nah buat sobat saham yang ingin trading, swing trading, mungkin bisa dilihat ya di sekitaran supportnya di 7375, mungkin bisa buy ya, beli dan pasang stop lossnya di bawah garis support ini. Oke, supaya lebih lengkap, saya juga ada gambar chart ini ya. Chart ini ya saya pakai untuk analisa volume price analisis. Di sini kita bisa lihat ya bahwa chart ini adalah chart weekly ya, mingguan. Lalu kita bisa lihat di sini ya bahwa ya harga saham ini sedang bergerak range sempit, namun kita lihat volumenya nambah terus nih. Ketika saham ini sedang di markdown ya, diturunkan, kita lihat volumenya kecil ya. Ya, kecil ini berarti memang ya proses markdown sedang berjalan. Tidak perlu volume yang besar untuk menurunkan harga saham. Nah, namun setelah dia berhasil turun sampai low-nya di 6.200 dan coba bergerak naik ya. Nah, ini terjadi range sempit di sini dan kita lihat bahwa volumenya nambah terus. Ini artinya apa? Kalau saya lihat di sini, Bandar sedang melakukan proses akumulasi ya. Nah, itu proses akumulasi kan bisa ya saja Bandar menaikkan harga, menjebak retail untuk beli. Setelah itu menurunkan harga dan retail harus cut loss. Tapi dia tidak akan membiarkan harganya turun lebih jauh lagi. Karena ya dia sedang mencoba maintain harganya di range ini sambil akumulasi. Seperti itu. Bagaimana dengan Tekim? Ya, kalau Tekim kita bisa lihat di sini ya. Di sini dia downtrend ya sobat saham ya. Downtrend ada trend lainnya ini. Lalu ada support juga di 6.700 ya. Di sini kita bisa lihat supportnya. Jadi ada rejection di sini ya. Ini merupakan support. Lalu ya dia mencoba untuk break trend lainnya dan tidak berhasil ya. Ini false break dan dia turun kembali. Nah, ini kita lihat dia sedang menuju ke supportnya di 6.700 ya. Nah, ini 6.700 ini sobat saham bisa lihat ketika dia mungkin di area sini itu boleh beli dan pasang stop lossnya di bawah ya, beberapa tick di bawah supportnya ya di 6.700 ini. Sama dengan INKP saya juga tampilkan data ini untuk volume price analysis ya. Ya, data weekly kita bisa melihat bahwa ya ini jelas sekali kalau saya lihat ya, setelah proses markdown dilakukan oleh Bandar ya. Saat ini Bandar sedang melakukan proses akumulasi. Jadi harga tidak bergerak terlalu jauh ya, range sempit. Ya, tapi volume naik terus nih gitu. Jadi ketika harga di bawah dengan volume yang naik terus, ini ada kemungkinan Bandar sedang melakukan proses akumulasi. Sampai kapan mereka akumulasi di INKP dan Tekim saya nggak tahu. Jadi intinya kalau sobat saham ingin ya ikutan masuk ya, cicil buy, jangan all in dulu ya. Cicil buy dulu karena kita nggak tahu apakah memang Bandar akan turunkan lagi. Tapi paling nggak ketika kita sudah cicil buy, kalau Bandar sudah coba melakukan proses markup, kita sudah punya barang gitu. Tapi kalau saran saya buat sobat saham yang nggak mau terlalu beresiko, kita masuknya nanti, tunggu sampai ketika Bandar sudah melakukan proses markup ya. Nah, kita bisa lihat nanti kalau dia bisa berhasil break ya area akumulasinya, kemungkinan dia akan markup dan mengejar harga intrinsiknya lebih dahulu. Oke, kita sudah di akhir video kali ini ya. Terima kasih untuk sobat saham yang sudah menonton sampai akhir. Saya ingin sampaikan kembali di sini bahwa semua analisa adalah disclaimer on ya. Jadi do it with your own risk ya. Jadi ini resiko ditanggung masing-masing sobat saham semua. Artinya apa? Silakan sobat saham melakukan analisa kembali secara teknikal dan juga bandarmologi. Jika bagus dan mau beli ya silakan gitu. Tapi ya kalau nggak mau ya sudah, lupakan saja ya. Kita cari lagi saham-saham lain. Nah, untuk bandarmologi sendiri ya, sobat saham bisa tonton 2 video di channel sobat saham yang sudah kami upload. Yang pertama adalah cara kerja Bandar saham melahap trader retail, bagaimana kita melihat Bandar melakukan proses akumulasi, markup, distribusi dan markdown. Lalu yang kedua ada bagaimana cara kita berteman dengan Bandar supaya kita bisa sukses bersama Bandar, kita bisa profit bersama Bandar ya. Nah, akhir kata, terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Untuk sobat saham semua sudah subscribe, sudah 2000 lebih. Jangan lupa untuk komen dan like di video ini. Jika masih ada yang bingung, silahkan di komen saja. Nanti kami akan coba menjawab. Lalu yang terakhir,
Silakan subscribe ya untuk sobat saham yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke, itu saja untuk sobat saham semua. Salam sehat. Jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.